Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Nama saya Feris. Hari ini kami akan membahas tentang seputar program studi pendidikan guru sekolah dasar. Bersama saya sudah ada narasumber. Silakan teman saya memperkenalkan dirinya. Halo, terima kasih. Nama saya Saldi. Saya mahasiswa program studi PGSD semester 1. Senang bisa berbagi di podcast ini. Oke, baik Saldi. Saya mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Anda. Apa sebenarnya yang dipelajari di program studi PGSD? Silakan menjawab. Pada pembelajaran di program studi PGSD, kita dapat mempelajari tentang psikologi perkembangan anak, manajemen kelas, hingga mata pelajaran dasar seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Sekali jawabannya tadi. Lalu apa alasan Anda mengambil prodi PGSD ini? Sebelum saya menjawab, izinkan saya dulu. Seruput. Alasan utama saya kenapa saya memilih untuk menjadi guru sekolah dasar, karena saya ingin menjadi guru yang bisa berperan langsung dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak sejak dini, serta mempelajari tentang proses perkembangan dan pertumbuhan anak sejak dini. Menurut saya, guru SD punya peran penting dalam pendidikan anak sekolah dasar. Oke, saya setuju sekali dengan jawaban Anda. Menurut kamu, apa tantangan terbesar menjadi mahasiswa PGSD? Menjawab. Baik, saya akan menjawab. Jadi, tantangan terbesarnya adalah dituntut kita untuk selalu kreatif dan sabar. Kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga sebagai praktik belajar, membuat media pembelajaran, dan memahami karakter anak dalam perkembangan diri anak sekolah dasar. Oke, kalau soal praktik mengajar, apa pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan saat praktik mengajar yaitu kita belajar langsung menghadap siswa, mengelola kelas, dan menyampaikan materi agar mudah dipahami dan menyenangkan siswa sekolah dasar. Oke, sebelumnya minum dulu biar tenggorokan agak enteng. Minum dulu bos, kameramen minum dulu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan kamu setelah lulus dari program studi PGSD? Maksudnya harapan Anda ke depannya. Harapan ke depan ya. Apa ya? Jadi saya berharap bisa menjadi guru sekolah dasar yang profesional, yang kreatif, dan mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa sekolah dasar, serta ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terlebih khusus pada siswa SD. Oke, terima kasih luar biasa sekali atas jawabannya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bisa menginspirasi pendengar yang tertarik dengan prodi PGSD. Oke, baik Sobat Edukasi, itulah perbincangan kita hari ini tentang program studi PGSD. Saya Feris Dan saya Saldi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo Sobat Produktif, selamat datang di podcast Zona Nyaman, tempat kita bahas cara tetap waras di dunia yang serba cepat ini. Kenalkan, saya Saldi, dan di samping saya sudah ada narasumber kita. Saya Feris sebagai narasumber. Hari ini kita akan membahas satu topik
yang sering banget dialami tapi jarang dibicarakan serius, burnout atau kelelahan ekstrim. Iya betul banget ya Firis. Kayaknya semua orang sekarang itu sudah berlomba-lomba jadi yang paling sibuk ya. Tapi sibuk itu sehat gak sih? Kita kan cari jawabannya hari ini. Oke, jadi Sadi, menurut lo burnout itu cuma lelah biasa gara-gara kerja numpuk atau ada yang lebih dalam dari itu? Burnout itu beda sama capek loh Firis. Beda ya? Beda sekali. Kalau capek biasa, kita istirahat semalam, besok kita segar lagi. Pastikan kita sudah fit. Jadi burnout itu kondisi kesehatan mental, psikologis, dan fisik yang kronis akibat stres kerja jangka panjang. Rasanya hampa, sinis, dan gak punya energi sama sekali. Wah, ngeri juga ya. Iya, ngeri banget malah. Apalagi di era digital sekarang ini, kita kan susah banget ini lepas dari notifikasi itu atau kerjaan. Itu baru besar nggak sih? Iya, menurut saya itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita. Karena teknologi saat ini bikin batas antara kerjaan kita dan hidup pribadi jadi kabur. Ini salah satu pemicu utama burnout di zaman sekarang. Nah, buat pendengar yang mungkin merasa gejala tadi, pertanyaan pertama, apa tanda paling jelas kalau kita udah kena burnout? Nah, itu netizen tuh harus jawab itu. Kalau bisa Harus dong. tulis kolom komentar. Ya, harus komen. Tanda-tanda burnout itu banyak loh Firis. Seperti yang paling kentara itu kelelahan konstan, hilangnya motivasi, dan jadi gampang marah atau sinis sama teman yang dulu kita sukai. Kadang juga muncul masalah fisik, kayaknya susah tidur dan sering sakit kepala. Kepala. Oke. Jadi kalau udah mulai ngerasa itu loh, aku males banget ya ke kampus. Itu cuma refleks ya. Gimana cara paling efektif buat mengatasinya pas kita lagi di puncak stres nih? Jangan stres nih. Cara paling cepat itu harus kita mengambil jeda. Benar-benar kita harus log out dari semua pekerjaan. Terus lakukan mindfulness atau aktivitas fisik ringan seperti berolahraga. Tapi solusi jangka panjangnya adalah menetapkan batas yang jelas. Oke, baik, saya setuju. Gimana kalau burnout ini datang dari lingkungan pertemanan yang toksik? Wah, ini PR besar banget ini bagi kita sebagai mahasiswa program khusus sebagai program studi pendidikan dulu sekolah dasar. Kalau nggak bisa diubah, mungkin sudah waktunya cari lingkungan yang lebih sehat. Kesehatan mental lebih penting daripada kita berkumpul di lingkungan pertemanan yang lebih toksik. Oke, sebelumnya Saldi, sebelum tertutup, bisakah kamu kasih 3 pandangan tentang praktis buat sobat produktif? Silakan, Mas. Tentunya, yang pertama, Anda harus memiliki jadwal waktu matiin notifikasi HP. Baru yang kedua, tetap gerak atau olahraga ringan seperti lari di tempat, push up. Dan yang ketiga, jangan ragu minta bantuan atau cerita ke teman mahasiswa. Great point, ingat ya, jaga kewarasan itu sama pentingnya dengan kejar target. Oke, pendengar, terima kasih sudah berkunjung ke podcast Zona Nyaman episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sami sebagai host, Saya Ferry sebagai narasumber. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, stay bye bye.